Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Waskito Sumarsono, 11 TAV 2, nomor absen 28. Saya akan menjelaskan kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah usaha suatu bangsa menguasai wilayah lain untuk dijadikan koloni dan dieksploitasi sumber dayanya. Sedangkan pengertian imperialisme adalah politik memperluas kekuasaan dan pengaruh suatu negara atas bangsa lain di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat. 1. Gold, emas kekayaan. Bangsa Eropa ingin mencari kekayaan berupa rempah-rempah, emas, dan sumber daya alam. Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada di Maluku, Jawa, dan Sumatera sangat mahal di pasar Eropa. 2. Glory, kejayaan kekuasaan. Bangsa Eropa ingin memperluas kejayaan dan kekuasaan negaranya. Semakin banyak daerah jajahan, semakin besar prestise dan kekuatan politik di Eropa. 3. Gospel, penyebaran agama. Bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, membawa misi untuk menyebarkan agama Kristen ke daerah jajahan. Penyebaran agama sering dibarengi dengan kegiatan perdagangan dan penaklukan. Faktor pendukung. 1. Penemuan di bidang teknologi maritim kapal dan navigasi makin maju sehingga bangsa Eropa mampu berlayar jauh. 2. Dorongan untuk membuktikan bahwa bumi bulat melahirkan semangat penjelajahan samudra. 3. Pengaruh imigran Konstantinopel di Portugis dan Spanyol membawa ilmu pengetahuan dan peta jalur laut yang membantu pelayaran bangsa Eropa. Faktor pemicu. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman pada 1453, jalur perdagangan rempah-rempah melalui Laut Tengah menjadi terhambat karena dikuasai dan dipersulit oleh Ottoman, sehingga bangsa Eropa terdorong melakukan penjelajahan samudra untuk mencari jalur baru langsung ke sumber rempah-rempah di Asia. Kedatangan Portugis. Bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Setelah merebut Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, mereka melanjutkan pelayaran ke Maluku pada tahun 1512. Tujuan utama Portugis adalah menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat laris di Eropa. Mereka sempat mendirikan benteng dan pusat dagang di Maluku, tetapi kehadiran mereka ditentang keras oleh kerajaan-kerajaan lokal, terutama Kesultanan Ternate dan Tidore, sehingga menimbulkan berbagai konflik. Kedatangan Spanyol. Tak lama setelah Portugis, bangsa Spanyol juga tiba di Maluku pada tahun 1521 melalui ekspedisi Magalhaens yang dipimpin oleh S. del Cano. Spanyol berusaha mendapatkan pengaruh di pusat rempah-rempah itu dan sempat bersaing langsung dengan Portugis. Persaingan antara keduanya menimbulkan konflik yang akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa tahun 1529. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan mengalihkan perhatiannya ke Filipina, sementara Portugis tetap menguasai perdagangan di wilayah Maluku. Kedatangan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 ketika armada Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Kedatangan ini menandai awal hubungan dagang Belanda dengan Nusantara, meski pada masa awalnya mereka belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya pengalaman berdagang dan sikap kasar yang menimbulkan konflik dengan penguasa lokal. Namun, melihat potensi besar dari perdagangan rempah-rempah, pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oostische Compagnie. Perusahaan dagang ini diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, termasuk membuat perjanjian, mencetak uang, bahkan memiliki tentara sendiri. VOC berkembang pesat dan menjadi kekuatan kolonial utama di Indonesia, hingga akhirnya dibubarkan pada 1799. Setelah itu kekuasaan langsung diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kebijakan VOC. 1. Monopoli perdagangan rempah. VOC memaksa rakyat hanya menjual rempah-rempah kepada mereka dengan harga murah, sementara dijual mahal di Eropa. 2. Hak oktrai, hak istimewa. VOC boleh mencetak uang, membuat perjanjian dengan raja lokal, membentuk tentara, hingga mendirikan benteng. 3. Ekstirpasi, pemusnahan tanaman. Jika produksi rempah terlalu banyak, VOC memaksa rakyat menebang pohon pala cengkih agar harga tetap tinggi. 4. Perjanjian dengan raja lokal. VOC sering membuat perjanjian sepihak yang merugikan kerajaan Nusantara, misalnya hanya boleh berdagang dengan VOC. 5. Kerja paksang pajak. Rakyat dipaksa kerja tanpa upah, ditarik pajak berat, atau diminta menyerahkan hasil bumi secara paksa. Berakhirnya kekuasaan VOC. Faktor internal berakhirnya VOC. Pertama, korupsi besar-besaran di kalangan pegawai VOC. Kedua, biaya operasional tinggi.
terutama untuk perang dan pertahanan. Ketiga, utang menumpuk akibat salah urus keuangan. Keempat, sistem monopoli yang merugikan membuat perdagangan tidak sehat. Kelima, beban gaji pegawai dan tentara semakin memberatkan. Keenam, manajemen tidak efisien sehingga banyak kebijakan merugikan perusahaan. Faktor eksternal berakhirnya VOC. Faktor eksternal berakhirnya VOC salah satunya adalah kedatangan Prancis tahun 1795, ketika Belanda jatuh ke tangan Prancis dan berubah menjadi Republik Batavia, sehingga kekuasaan Belanda di Nusantara ikut terpengaruh. Pada saat yang sama Inggris, musuh Prancis, berusaha merebut koloni Belanda dengan adanya Surat Kewu, sehingga VOC semakin terjepit dalam persaingan internasional dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Masuknya pengaruh Prancis pada tahun 1795 sampai 1811. Pemerintahan di bawah Prancis. Setelah Belanda jatuh ke tangan Napoleon, jajahan Belanda di Indonesia otomatis berada di bawah pengaruh Prancis. Daendel sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 sampai 1811. Membangun jalan raya Pos Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km. Memperkuat benteng dan pelabuhan militer untuk menghadapi ancaman Inggris. Kerja paksa diterapkan dalam proyek besar, menyebabkan penderitaan rakyat. Pengaruhnya, infrastruktur pertahanan meningkat, tapi rakyat makin terbebani karena kerja paksa dan pajak tinggi. Masuknya pengaruh Inggris pada tahun 1811 sampai tahun 1816. Pendudukan Inggris di Indonesia berlangsung pada tahun 1811 sampai tahun 1816 setelah Belanda, yang saat itu dikuasai Prancis, kalah dari Inggris dalam Perang Napoleon. Inggris menguasai Jawa dan wilayah lain di Nusantara melalui penyerahan dari Belanda setelah benteng Meester Cornelis di Batavia jatuh. Pemerintahan Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Beberapa kebijakan penting Raffles antara lain: 1. Menghapus kerja rodi dan perbudakan. 2. Menerapkan sistem sewa tanah, land rent system, sebagai pengganti tanam paksa. 3. Membuat penelitian tentang sejarah, budaya, dan flora fauna di Jawa, misalnya menulis buku History of Java. 4. Melakukan reformasi administrasi dan membagi Jawa menjadi karesidenan. Masa kekuasaan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai tahun 1942. 1. Konvensi London pada tahun 1814. Belanda mendapat kembali hak atas Nusantara setelah masa pendudukan Inggris. Tahun 1816, Belanda resmi kembali berkuasa. 2. Van der Capellen pada tahun 1816 sampai tahun 1826. Ditugaskan untuk mengisi kas negara dengan mengeksploitasi sumber daya. Namun, kebijakan yang dijalankan tidak berhasil menyelamatkan ekonomi Belanda. 3. Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Untuk mengatasi kebangkrutan, ia menerapkan kultur stelsel, tanam paksa. Sistem ini berhasil memperkaya Belanda, tetapi sangat menyengsarakan rakyat Nusantara. Perlawanan terhadap Portugis. 1. Kesultanan Ternate melawan Portugis sejak abad ke-16 karena monopoli rempah-rempah dan campur tangan dalam politik kerajaan. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. 2. Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak menyerang Portugis di Malaka pada awal abad ke-16. Serangan dilakukan untuk mengusir Portugis yang menguasai jalur perdagangan penting, meskipun usaha ini belum berhasil sepenuhnya. 3. Kesultanan Aceh Darussalam menentang Portugis yang menguasai Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai tahun 1636, Aceh melakukan serangan besar terhadap Portugis di Malaka untuk menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, meski belum berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Perlawanan terhadap VOC. 1. Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung. Mataram melawan VOC dengan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Tujuannya untuk mengusir Belanda dari Jawa, tetapi serangan gagal karena kekurangan logistik dan pertahanan VOC yang kuat. 2. Kesultanan Makassar, Goa sampai Talo. Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, Makassar menolak monopoli VOC dalam perdagangan rempah. Terjadi perang melawan VOC yang berakhir dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Akibatnya, VOC berhasil menguasai perdagangan, sementara Makassar kehilangan kebebasannya. Perlawanan terhadap Belanda. 1. Perlawanan Patimura pada tahun 1817. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura, Thomas Matulesi, melawan Belanda karena penindasan dan monopoli rempah. Pertempuran besar terjadi di Benteng Duurstede, Saparua,
Namun akhirnya perlawanan dipatahkan dan Pattimura dihukum mati. 2. Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Penyebabnya campur tangan Belanda dalam urusan keraton, pajak tinggi, dan penderitaan rakyat. Perang berlangsung 5 tahun, meluas hampir di seluruh Jawa, sebelum Diponegoro ditangkap di Magelang pada tahun 1830. 3. Perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1804 sampai tahun 1821. Dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Belanda ingin menguasai Palembang karena kaya lada dan timah. Pertempuran besar pecah sejak tahun 1804, berlanjut hingga Belanda beberapa kali menyerang. Puncaknya pada tahun 1821 Belanda berhasil menguasai Palembang, dan Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap lalu diasingkan ke Ternate. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.